Mari kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan yang ke-30. Saya membaca kalimat narasi yang biasa dibaca oleh narator, sudah membaca semua kalimat langsung. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati perenungan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi boleh menyegarkan kami baik hati dan pikiran dan mendorong kami untuk menaati firman Tuhan. Engkau sekali lagi mengubahkan hati kami. Engkau sendiri yang boleh menguduskan kami. Bekerja dengan leluasa dengan kuasa firman Tuhan dan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu sekali lagi, kiranya Tuhan yang boleh menaungi dia, mengurapi, dan juga setiap daripada kami yang hadir boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau yang memimpin seluruh pemberitaan firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ini kita masuk di dalam satu perikop yang baru ya, kalau sudah membandingkan baik di dalam bahasa Inggris terjemahan atau dalam bahasa Indonesia. Sama dalam hal ini mulai ayat yang ke-22 ya, itu satu permulaan daripada perikop yang baru. Di sini LAI memberikan judul Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Kalau kita perbandingkan dengan terjemahan ESV, di situ diberikan judul I and the Father are one. Maksudnya the Son and the Father are one. Anak dan Bapa itu satu. LAI lebih berkonsentrasi kepada kekerasan orang Yahudi yang menolak Yesus ya. Sementara ESV di sini tampaknya lebih mau menekankan tentang kesatuan Bapa dan Anak. Nah, waktu kita membicarakan tentang kesatuan Bapa dan Anak ya, biasanya di dalam sejarah pemikiran ini para teolog termasuk early church fathers dan sebagainya, khususnya ayat ke-30, ayat yang terakhir itu I and the Father are one. Kalimat itu ya biasa ditafsir memang di dalam pengertian ini adalah substansi ilahi yang sama. Maksudnya satu kesatuan yang eksklusif, anak Bapa dan Anak itu adalah kesatuan yang tidak ada pada yang lain ya. Jadi sebagaimana Bapa itu memiliki sifat atau substansi ilahi, sedemikian juga Anak itu memiliki substansi ilahi, dan substansi ilahi yang dimiliki baik oleh Bapa maupun Anak itu adalah substansi yang sama. Karena itu dalam istilah bahasa teologis pakai istilah konsubstansial, yaitu satu substansi yang sama. Tapi kalau sudah membaca di dalam bagian ini ya, sebetulnya arahnya itu bukan ke sana. Kita nggak menyangkali ini ya, saya. Kita nggak menyangkali bahwa Anak dan Bapa itu substansinya satu. Itu ajaran ortodoks, itu ajaran yang dipercaya di dalam teologi reform juga, dan juga di dalam aliran-aliran teologi yang penting. Tapi kalau kita melihat secara biblical theological, sebetulnya arah daripada pembicaraan I and the Father are one itu bukan ke arah sana sebetulnya gitu. Sehingga waktu kita melakukan eksegese dengan lebih rapi, kita bisa memperoleh kekayaan penggalian yang kita dapati daripada perikop-perikop ini. Tapi sebelum kita membahas bagian itu, kita membahas dari ayat-ayat yang awal, yaitu di situ dikatakan bahwa tentang hari atau settingnya di situ bicara tentang hari raya pentabisan Bait Allah ya. Itu
Feast of Dedication. Nah, Feast of Dedication ini adalah satu peringatan yang dilakukan di Israel, yaitu memperingati pembersihan, ya, itu purging of the temple yang dilakukan oleh Yudas Makabeus, di mana temple itu, ya, atau bait suci itu tadinya itu diprofane, itu dinajiskan gitu, ya, dicemarkan, lalu altarnya juga dibikin ada altar pengorbanan untuk pagan altar gitu, ya. Itu sesuatu yang merupakan kekejian bagi orang Israel. Terus kemudian Yudas Makabeus itu menyelesaikan persoalan itu sehingga dia bisa mengembalikan ibadah kepada Yahweh, ya. Lalu terus kemudian altar yang pagan itu disingkirkan dan diganti dengan altar sehingga orang boleh kembali mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang dirayakan di Israel dan memang jatuhnya itu pada musim dingin, ya. Di dalam komentari juga ada dikatakan ini kemungkinan dirayakan juga di winter solstice. Saya sudah pernah jelaskan ini, ya, winter solstice itu basically kalau di dunia barat Natal itu kan dirayakan di winter solstice, ya. Itu adalah di mana matahari itu paling short gitu, paling pendek. Lalu terus kemudian di situ itu adalah titik baliknya, ya, di dalam hari-hari itu terus kemudian di dalam kegelapan yang paling gelap, terus kemudian itu terjadi pembalikan di mana cahaya matahari itu makin lama makin panjang, itu disebut dengan winter solstice. Natal di dalam tradisi barat dan khususnya di belahan utara maksudnya, ya, itu berkaitan dengan konsep winter solstice ini gitu. Sebelum tradisi ini, saudara mendapati bahwa orang Israel itu merayakan Feast of Dedication juga di dalam winter solstice ini. Jadi ini kalau secara tradisi sebetulnya sangat-sangat nyambung dengan perayaan Natal gitu, ya. Tapi sebagaimana saudara tahu, waktu Natal ada banyak orang berbagian, ada banyak orang belanja, ada banyak orang merayakan dan sebagainya, tapi sedikit yang betul-betul peduli dengan makna Natal yang sesungguhnya. Natal menjadi satu event di mana banyak diskon lah dan sebagainya, perhaps mungkin lebih baik daripada belanja, ya, reuni keluarga gitu, ya, sama-sama makan turkey dan sebagainya gitu, mungkin lebih warm dan sebagainya, orang semuanya pulang dan sebagainya. But still nggak tentu ada kaitannya dengan anak Allah yang inkarnasi turun ke dalam dunia, nggak tentu ada kaitannya dengan itu. Perayaan cinta, ya mungkin saja perayaan cinta, tapi nggak tentu berkait dengan Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia. Nah, ini ada kemiripan, kalau saya melihat di dalam bagian ini, ya, ini kan hari raya pentabisan bait Allah, itu kan bait Allah yang sudah diprofane, yang sudah dinajiskan seperti itu, sudah dibebaskan oleh Yudas Makabeus dan orang Israel, terus kemudian memperingati itu, ya. But sepertinya mereka tetap ada di dalam winter, di dalam hati mereka gitu. Yohanes waktu pakai istilah-istilah seperti ini, ya, itu dia mau pakai untuk masuk ke dalam pengertian rohani. Meskipun di dalam bagian ini memang nggak terlalu dikembangkan, nggak terlalu dibahas, nggak terlalu dielaborate betul juga gitu, ya. Tapi waktu kita membaca istilah-istilah yang dipakai di dalam Injil Yohanes ini sebetulnya mau dinyatakan seringkali, ya, berkali-kali, ya. Waktu dia bicara misalnya tentang terang, itu bukan cuma terang di dalam pengertian terang fisik, terang yang dari matahari, tapi terang rohani, ya. Waktu dia bicara tentang air, itu bukan bicara tentang air yang benar-benar air yang dari sumur, tapi dia bicara tentang air hidup, ya. Demikian juga waktu kita membaca bagian ini, ini bukan kebetulan waktu bicara tentang hari raya pentabisan bait Allah, karena yang betul-betul menyucikan bait Allah itu sebetulnya adalah Yesus. Bukan Yudas Makabeus ini, ya. Yudas Makabeus, ya, parsial melakukan itu secara limited di dalam hal ini, tapi yang sungguh-sungguh melakukan penyucikan bait Allah itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Tapi sayangnya, orang Israel ini hatinya tetap di dalam musim winter. Mereka tetap frozen, deh. Mereka itu tetap di dalam satu keadaan yang nggak cair gitu, ya. Mereka tetap di dalam satu keadaan yang sangat dingin terhadap Yesus yang sedang mengunjungi mereka. Itulah yang dimaksud, waktu di sini pakai istilah ketika itu musim dingin. Alkitab ini bukan novel, yang tertarik untuk menggambarkan gambaran-gambaran deskriptif. Waktu itu musim dingin, terus pohon-pohon sedang nggak ada daun dan sebagainya, atau daun-daun berserakan, nggak tertarik. Ini bukan novel gitu. Buang-buang waktu kalau Alkitab membicarakan kalimat-kalimat seperti, kalau sudah baca novel, ya, itu banyak penggambaran-penggambaran seperti itu, ya. Di dalam Alkitab itu sangat-sangat minim, atau kita bahkan boleh mengatakan nggak ada sebenarnya gitu.
Jadi setiap kali waktu di sini dikatakan ini adalah hari raya pentabisan bait Allah ya di Yerusalem, lalu terus kemudian musim dingin, kenapa perlu keterangan musim di sini? Nggak selalu ada keterangan musim kan? Misalnya waktu Nikodemus berjumpa dengan Yesus itu musim apa? Lalu waktu Yesus bicara tentang perempuan Samaria itu musim apa kan? Nggak selalu bicara musim tiap kali kan nggak selalu ada kan? Waktu Alkitab bicara khususnya Yohanes ya, waktu Yohanes bicara musim dingin itu berarti ada sesuatu yang dia mau katakan di sini, ada ironi di sini ya. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo ya, tapi keadaan hati orang Israel itu seperti musim dingin. Maksudnya mereka nggak terlibat sama sekali ya. Kalau sudah melihat di dalam setting, saya pakai perbandingan Natal saya. Natal kan memang ini ya, winter solstice ini perbandingannya cocok sebetulnya. Sudah sering kali lihat gambaran Natal tuh. Ini kan ya, The Holy Family gitu, terus ada Radiance, kalau Rembrandt ya Rukis ada terang-terangnya dan sebagainya gitu. Gambarannya ada sentimental kan gitu. Paling nggak menggambarkan certain kehangatan gitu ya di dalam ya lukisan itu. Lalu mungkin juga foto-foto orang yang sedang merayakan Natal di rumah tadi juga somehow menggambarkan kehangatan ya, di luar itu winter dan begitu gelap. Tapi di rumah terus ada apa itu, kalau di dunia barat ada kamin, ada apa ini namanya kamin ya, ada yang untuk menghangatkan itu ya. Terus kemudian di ruangan itu ada lilin, gambarannya seperti kayak hangat gitu ya, gambaran di dalam ini peristiwa Natal gitu. Yesus ada di sana ya, seharusnya juga ini memberikan kehangatan yang sesungguhnya di tengah-tengah musim dingin. Tapi yang terjadi adalah orang-orang yang hatinya dingin. Dan bukan cuma hatinya dingin. Saya sudah baca dalam ayat ke-24 di situ, orang-orang Yahudi itu mengelilingi dia ya, mengelilingi dia. Istilah mengelilingi di sini ya, mengelilingi apa mengelilingi untuk menyerang maksudnya, mengelilingi bukan dalam pengertian kayak meminta tanda tangan, foto, selfie dan sebagainya, tapi ini mengelilingi mau menyerang sebetulnya. Bukan mengelilingi di dalam pengertian admirasi, bukan mengelilingi di dalam pengertian kekaguman atau sudah lama nggak ketemu Yesus terus kemudian kepingin ketemu dengan dia, lihat dari itu, bukan itu bahkan, tapi ini adalah satu mengelilingi untuk accuse ya. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kalimat ini kalau dalam bahasa Indonesia kan sama sekali nggak jelas ya arahnya kemana. Kita tahu arahnya kemana setelah kita membaca ayat-ayat di bawahnya sih. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Maksudnya kalimat ini apa ya? Yesus diminta untuk mengatakan, sudah kamu bilang aja, I am the Messiah, selesai gitu ya. Itu seperti jelas sekali. Tapi mereka nggak mendapatkan itu menurut mereka gitu ya. Kalimat ini bukan satu kalimat yang dinyatakan atau diutarakan di dalam satu sikap yang mau belajar kerendahan hati dan sebagainya, tapi justru menyatakan prejudis yang sangat dalam sebetulnya di dalam kehidupan orang-orang Israel ini yang sudah nggak bisa percaya lagi kepada Yesus. Lalu mereka memaksa Yesus untuk mengatakan atau menyebut dirinya sebagai Mesias. Mengapa supaya mereka bisa ada alasan untuk menyelesaikan orang ini gitu. Mesias itu adalah yang dipercaya, kalau Mesias itu hadir, dan Yesus memang betul Mesias, tapi dalam pikiran mereka kalau Mesias itu hadir ya, itu akan membebaskan orang Israel dari penjajahan orang Romawi. Dan ini berarti adalah Raja Israel. Nah kalau orang ini mengaku Mesias ya dia berarti Raja. Kalau ini Raja ya tinggal laporin aja, laporin selesai orang ini. Karena dia mengaku diri sebagai Mesias, dia berarti ada pemberontak gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi dengan orang ini, karena dia lihai juga sih soalnya ya, menyesatkan banyak rakyat gitu. Jadi bagaimana kita pakai cara politik sedikit lah, suruh dia sendiri ngaku bahwa dia adalah Mesias, keluar dari mulutnya sendiri, terus kita bikin kesimpulan Mesias berarti ada raja kan, Raja Israel, berarti ini pemberontak, suruh orang Romawi yang menyelesaikan persoalan ini gitu. Jadi mereka mengatakan kalimat ini bukan karena mereka mau belajar dengan rendah hati, jikalau engkau Mesias katakanlah terus terang kepada kami. Mereka mengharapkan terus terangnya Yesus untuk menjebak dia sebetulnya, karena selama ini gitu ya, kan Yesus bilang I'm the bread of life gitu kan ya, terus apalagi I'm the light of the world, I'm the good shepherd, I'm the door gitu. Gak ada orang ditangkap karena bilang I'm the door, paling ya dikirim ke psikiatri gitu kan ya, lu manusia kok bilang lu pintu gitu misalnya, paling banter ya gitu. Tapi itu menurut orang Israel, orang Yahudi ini nggak terlalu jelas kalimat kayak begini ya. Maksudnya nggak bisa di accuse bahwa dia adalah Raja Israel, nggak cukup gitu.
Yesus di dalam Injil-Injil yang lain bahkan pakai perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan juga nggak jelas lagi begitu ya. Perumpamaan kan bisa ditafsir apa saja gitu. Lalu kalau sudah membaca di dalam Matius, misalnya sering kali waktu Yesus menjelaskan, Yesus bukan menjelaskan kepada banyak orang. Yesus menjelaskan hanya kepada murid-muridnya. Jadi orang-orang itu juga nggak dengar lagi begitu. Yesus bicara dalam perumpamaan. Jadi perumpamaannya ini multitafsir begitu ya. Sulit dalam hal ini untuk menjebak Yesus. Memang belum waktunya, saya. Kalau itu sudah waktunya, ya sudah akan terjadi. Memang dia harus naik ke atas kayu salib. Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Sudah perhatikan kalimat ini ya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Sebenarnya Yesus nggak pernah mengatakan secara direct begitu ya. Tapi bagi Yesus, dengan dia mengajarkan perumpamaan ya, dengan dia memberikan tanda, melakukan mujizat yang menunjuk kepada pribadinya sendiri, pengertian rohani, itu sudah cukup untuk satu penyataan. Itu adalah sudah pewahyuan sebetulnya. Aku telah mengatakannya kepadamu ya. Tetapi kamu tidak percaya. Yesus waktu bicara tentang hati manusia, dia nggak mungkin salah ya. Waktu dia bilang kamu tidak percaya, berarti memang mereka nggak percaya gitu. Nggak ada diskusi di sini. Dia adalah kebenaran. Waktu dia bilang kalimat ini, itu betul-betul menyatakan keadaan manusia, keadaan hati manusia yang tidak percaya. Jadi mereka tanya kalimat ini atau mengharapkan ya Yesus menyatakan dirinya dengan terus terang, which menurut Yesus sudah pewahyuan itu sudah terjadi gitu. Tapi yang diharapkan mereka nggak mau lewat cara pewahyuan seperti ini. Mereka mau Yesus keluar, saya adalah Raja Israel gitu misalnya, Raja orang Yahudi. Supaya kalimat ini bisa dipakai lalu kemudian Yesus ditangkap, sederhana gitu. Bukan untuk masuk ke dalam pengenalan akan siapa itu Yesus. So, orang kalau sudah abuse ini ya agama itu bahaya sekali gitu. Dia tanya satu kalimat ya untuk dipakai lalu terus kemudian untuk dipergunakan untuk menyerang yang lain dan sebagainya. Bukan untuk satu pengenalan akan Allah, bukan gitu. Motivasinya itu bukan bagaimana dia lebih mengenal Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, bukan, tapi dia mau pakai sesuatu untuk menghantam Yesus sebetulnya. Sementara bagi Yesus, waktu sudah membaca di dalam ayat yang ke-25 ya, pewahyuan itu sekali lagi cukup, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. So, waktu kita setiap kali belajar ini ya, Injil itu, pertama kita tahu ya historisnya itu Yesus sendiri, Yesus dan ya peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi the fact bahwa Yohanes menulis bagian ini ya, ini juga kita boleh rekonstruksi, reflecting, saya merefleksikan keadaan komunitasnya Yohanes yang dituju oleh Injil ini gitu. Dan bagian-bagian ini penting gitu. Kita bisa merekonstruksi keadaan jemaat yang dituju oleh Injil Yohanes ini, itu keadaannya bagaimana dengan melihat catatan-catatan yang terjadi di sini. Dan ketiga, yang terakhir, itu adalah posisi saudara dan saya. Waktu kita membaca ini ya, yang likely ya, seharusnya kalau kita adalah murid Kristus, kita juga akan mengalami ini. Maksud saya begini, waktu di sini dikatakan Yesus itu tidak dipercaya. Ya. Demikian juga jemaat yang dilayani oleh Yohanes, yang bagi mereka Yohanes menulis Injil ini ya, ditujukan kepada mereka, itu eksistensinya di dalam dunia juga tidak dipercaya seperti Yesus. Sama seperti Yesus mengalami itu, jemaat yang mengikuti Kristus juga mengalami itu. Saudara jangan heran ya, saudara jangan bingung atau discourage atau apapun ya, waktu kita bersaksi terus kita tidak dipercaya. Karena di dalam gereja mula-mula mereka sudah mengalami itu, jemaatnya Yohanes sudah mengalami itu, dan Yesus sendiri mengalami itu. Di dalam Yesus kita mengalami hal-hal seperti ini. Lalu terus kemudian apa? Apologiannya apa? Apologiannya itu apa? Di dalam ini, kalau tidak dipercaya, kita mesti melihat kehidupan Yesus. Kalau menurut Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Saudara bisa konten nggak dengan kesaksian seperti ini gitu? Waktu kita di-accuse or perhaps difitnah gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku.
Yesus nggak memberikan argumentasi yang lain ya di dalam bagian ini. Yesus nggak melakukan mujizat apa begitu yang terus mendatangkan apa kilat dari langit ala Thor gitu misalnya dengan pakai palunya datang dan sebagainya. Itu bukan Yesus ya, bukan gitu. Dia nggak membuktikan keanak-alahannya dengan cara seperti itu. Tapi simply ya, simply-nya tanda kutip karena ini bukan simple sebetulnya saya. Simply buat manusia seperti kayak dianggap cuma gitu tok. Masa gitu tok sudah membuktikan bahwa dia Mesias? Kurang dong. Gitu. Simply apa saya? Simply dengan mengerjakan pekerjaan atau melakukan pekerjaan di dalam nama Bapaknya. Kalau gereja mau menyatakan bahwa dia ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa Tuhan ada di pihaknya, gereja menyaksikan dengan cara seperti apa saya? Bukan dengan cara impress dunia ini, look berapa banyaknya followers gereja saya, bukan itu gitu. Itu cara kemegahan dunia sebetulnya. Gitu. Tapi kalau menurut ayat ini, yaitu dengan melakukan pekerjaan di dalam nama Allah Bapa, yaitu saya panggilan kita. Lalu setelah melakukan itu, apakah ada jaminan pasti dunia akan percaya? Sudah baca dalam ayat 26 ya. Tetapi kamu tidak percaya. Tetap gak percaya juga. Setelah Yesus melakukan pekerjaan di dalam nama Bapaknya, ya, dan itu yang seharusnya memberi kesaksian tentang Yesus, tetapi mereka tetap gak percaya. Mereka gak percaya kenapa? Karena pekerjaannya kurang powerful gitu. Karena pekerjaannya kurang impresif atau kurang cocok dengan ekspektasi mereka itu misalnya. Karena apa Yesus bilang karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan di sini bicara tentang pilihan di dalam Injil Yohanes. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Tapi bagian ini kalau sudah bandingkan, ini bagaimanapun Yesus kan sedang berbicara kepada orang-orang yang bukan termasuk domba-domba, tapi dia memberikan penjelasan begini panjang loh, ini sabar luar biasa. Kalau sudah bandingkan dengan bagaimana dia waktu berada di hadapan Herodes, dia nggak keluar satu kalimat sekalipun ya. Itu bukan berarti Yesus moodnya berubah, bukan itu. Yesus dengan tepat ya mengetahui mana yang masih harus bicara, termasuk kalimat-kalimat ini ya, penghakiman, teguran dan sebagainya gitu. Yang orang ini masih boleh dengar dan saat-saat di mana orang gak bisa dengar sama sekali, total silence. Jadi ada nuansa di sini kalau sudah membaca di dalam Alkitab. Yesus menjawab dengan sabar dan dia mengatakan dengan terus terang, kamu tidak termasuk domba-dombaku. Karena itu kamu tidak percaya. Dan karena itu juga kamu tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan di dalam nama Bapakku. Gereja itu dipanggil untuk menyaksikan kesaksian yang sederhana ini, yaitu waktu kita terlibat di dalam pekerjaan Allah. Sederhana Gereja yang terlibat di dalam pekerjaan Allah itu adalah gereja yang seperti Kristus. Dan kesaksian itu cukup kalau menurut perikop ini. Kita nggak perlu kesaksian yang lain, kita nggak perlu apologetika yang lain, yang rumit-rumit pakai ini ya, apalagi sampai mempermalukan orang yang non-reform atau non-Kristen karena mereka kalah logik dan sebagainya, karena mereka lebih nggak tajam pikirannya, karena mereka lebih nggak brilian dan sebagainya. Itu semua cara dunia, bukan cara Alkitab. Cara Alkitab adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di dalam nama Allah Bapa. Kalau kita terlibat di dalam pekerjaan Allah, yaitu sudah kesaksian bagi gereja dan itu cukup. Kalau saudara dan saya, kita terus mengerjakan pekerjaan Allah, itu sudah merupakan kesaksian. Yesus yang adalah anak Allah, dia mencukupkan diri dengan kesaksian yang seperti ini. Maka saudara dan saya, kita dipanggil ya untuk mengikuti Kristus di tengah-tengah ketidakpercayaan manusia. Kalau orang nggak percaya, bagaimana? Ya, kita secara daging kepingin membuktikan diri begitu ya. Bagi kalau saudara sudah hidup benar, hidup tulus ya. Orang salah mengerti dan sebagainya terus menuduh saudara sebagai orang fasik dan sebagainya. Kita secara daging yang lemah kepingin balas juga loh, kepingin menjelaskan dan sebagainya. Tapi makin menjelaskan mungkin makin nggak ada poinnya, nggak ada makin buang-buang waktu akhirnya. Distracted, kita nggak bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Karena kita jadi bukan memberitakan Kristus ya, tapi malah menjelaskan bahwa saya bukan orang fasik lah, saya akhirnya habis waktu saya di sana gitu. Ini bisa menjadi satu
tipuan daripada setan deh, supaya kita akhirnya distracted daripada mengerjakan pekerjaan Allah, kita sibuk membela diri kita sendiri. Or perhaps agak sedikit mulia ya, mungkin bukan membela diri sendiri, membela gereja sendiri gitu ya. Ini bukan cuma masalah saya, ini gereja loh gitu kan ya. Lalu kita, nama gereja kita dipertaruhkan, jadi kita mesti melakukan pembelaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, yang dilakukan Yesus, kesaksiannya, the most powerful, itu adalah waktu sang anak ini melakukan pekerjaan bapaknya, dan melakukan pekerjaan bapaknya saja gitu. Kalau saudara bisa terlibat di sini, yaitu sudah kesaksian, dan kesaksian itu dilihat oleh Bapa, ya, itu kesaksiannya disaksikan oleh Allah Tritunggal, ya, dan Allah Tritunggal akan mengonfirmasikan ya, bahwa kita adalah gereja yang berkenan kepada Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang lain, nggak ada poinnya. Itu distracting orang daripada melakukan pekerjaan Allah. Nah, sekarang tentu saja bisa tanya, ya pekerjaan Allah itu apa gitu? Pekerjaan Allah apa sih yang dilakukan oleh Yesus? Yesus waktu di dalam dunia ya, dia membuka pengenalan akan Allah yang sejati. Itu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah itu yaitu bagaimana Yesus memberikan pewahyuan, penyataan supaya orang yang tidak mengenal Allah yang sejati bisa mengenal Allah yang sejati, yaitu pekerjaan Allah. Yesus membuka kemungkinan ini. Orang yang di Bait Allah di Yerusalem, mereka seharusnya beribadah, tapi mereka nggak bisa beribadah dengan benar. Yesus membuka kemungkinan ini, beribadah dengan benar. Orang yang hidup di dalam musim dingin, hatinya dingin, nggak ada cinta kasih, penuh dengan ketidakpercayaan, kecurigaan dan sebagainya. Yesus memberikan kehangatan di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih. Ya ini pekerjaan Allah, Saudara jangan salah tangkap bahwa senternya di situ adalah Yesus melakukan mujizat ya, salah begitu. Memang bukan tanpa mujizat di dalam Yohanes, betul gitu. Tapi mujizat itu kalau di dalam bahasa asli pakai istilah tanda, saya sudah pernah jelaskan bagian ini ya untuk kesekian kalinya ya. Tanda, mujizat itu tanda. Goalnya itu bukan tanda, tapi yang ditunjuk oleh tanda. Semua tanda itu kita tahu goalnya bukan tanda, tapi yang ditunjuk oleh tanda. Yang ditunjuk oleh tanda itu apa? Pengenalan manusia akan pribadi Yesus. Pribadi Yesus, dia itu siapa sebetulnya? Ini yang ditunjuk oleh tanda. Waktu Yesus melakukan mujizat mengenyangkan 5.000 orang dan lebih itu, sebetulnya bukan mujizatnya yang mau dinyatakan. Pekerjaan Allahnya itu apa? Senternya, goalnya itu adalah supaya mereka boleh mengenal bahwa Yesus adalah roti hidup. Bukan bahwa Yesus bisa melakukan ini loh gitu. Yesus bila melakukan mujizat loh, ikut Yesus maka Yesus bisa melakukan ini loh. Itu sudah diselesaikan sudah di dalam Injil Yohanes. Ada orang yang mau ikut Yesus karena mereka mau kenyang, karena mereka mau dapat mujizat itu terus menerus. Yesus kecewa dengan mereka. Yesus gak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena goalnya sebetulnya ada supaya mereka melalui ini, melalui mujizat mengenyangkan ribuan orang dengan roti itu, mereka boleh datang kepada pengenalan bahwa Yesuslah roti hidup. Tapi mereka nggak tertarik dengan itu. Mereka tertariknya dengan roti jasmani yang terus kemudian dibuang di jamban, di toilet itu. Mereka lebih tertarik dengan itu. Jadi di sini kalau kita membaca ya, kesaksian yang the most powerful yang Yesus bisa berikan dan yang gereja harus belajar, saudara dan saya harus belajar, yaitu waktu kita terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Bapa dan hanya melakukan pekerjaan Bapa. Nanti saya kembali lagi kepada poin ini tapi sebelumnya saya teruskan dulu di dalam ayat yang ke-26 waktu dikatakan kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yang tidak termasuk domba itu nggak tertarik, nggak percaya, ya, nggak gubris ya. Kita mau jelaskan bagaimanapun ya memang dia bukan domba. Tapi sekali lagi sudah melihat di sini Yesus masih memberikan penjelasan ya. Ini ada dua kemungkinan deh. Kenapa Yesus tetap memberikan penjelasan kepada yang bukan domba-domba? Satu ya, masih ada kemungkinan ini untuk bertobat, masih ada undangan. Kedua ya, di dalam pengertian ya, ini adalah kalimat penghakiman untuk mereka. Kalau bukan kalimat penghakiman ya berarti mungkin masih ada orang pilihan di sana yang akan kembali. Atau kalau di dalam konteks penulisan Yohanes ya ini penting karena yang membacakan pasti ada domba-domba, termasuk saudara dan saya waktu membaca bagian ini kita kan domba-domba. Jadi kita perlu tahu juga penyataan ini bagaimana Yesus deal dengan yang bukan domba-domba. Ini dinyatakan juga kepada domba-domba. Tapi waktu Yesus secara historis pada saat itu berbicara dengan orang yang mengelilingi dia, mungkin juga nggak ada domba sama sekali di sana. Mungkin semuanya serigala, mungkin saja.
Tapi toh bagian ini di dalam pimpinan Roh Kudus juga ditulis oleh Yohanes. Tapi yang lebih positif ya, ayat ke-27 waktu kita membaca di situ ya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini satu pengulangan sebetulnya dengan cerita The Good Shepherd ya. Sekali lagi ya, ayat 26 itu sebetulnya kalau kita baca secara sederhana, ini kalimat penghakiman. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kalimat penghakiman kan untuk mereka pada saat itu ya. Tapi ada ayat kalimat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Seandainya Yesus ya, variasinya adalah mereka itu semuanya serigala. Lalu Yesus mengatakan kalimat ini gitu. Ini kalimat kan sebetulnya bukan untuk mereka ya gitu. Kalimat ayat 26 untuk mereka betul gitu. Kalimat 27, kenapa Yesus mesti mengatakan kepada mereka? Sekali lagi Yesus ya. Jadi di sini ada 3 lapis paling nggak. Waktu saudara membaca itu, pertama di dalam Yesus sendiri waktu kejadian pada saat itu. Kedua waktu Yohanes mencatat, Yohanes punya kepentingan karena dia mau mengajar jemaatnya. Lalu ketiga, saudara dan saya waktu membaca catatan ini ada 3 lapis gitu. Kita mesti membedakan. Sudah pasti ayat ke-27 itu menjadi penghiburan yang besar untuk jemaat yang dituju oleh Yohanes waktu dia menulis Injil ini. Sudah pasti. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tanda orang pilihan, ya, tanda orang yang betul-betul dipredestinasikan untuk percaya, untuk menerima keselamatan di dalam Kristus, itu adalah ini salah satunya. Dan ini sangat-sangat penting, yaitu mendengarkan suara Kristus. Ada orang kebaktian dia nggak pernah tertarik mendengar suara Kristus gitu. Itu orang bahaya sekali, betul-betul di dalam satu keadaan bahaya. Saya nggak tahu saudara di sini waktu mendengar firman Tuhan sikapnya bagaimana. Saya bukan Tuhan, saya nggak mau tahu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat keadaan hati saudara. Kita juga nggak boleh tertipu dengan fenomen sih memang ya. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan bisa keliru lihat orang ini ya. Seperti kayak waktu mendengar itu seperti kayak nggak perhatiin dan sebagainya. Mungkin dia seperti kayak kelihatan gelisah dan sebagainya. Secara fenomen seperti kayak dia ini nggak mendengarkan. Tapi mungkin dia yang mendengarkan. Orang yang diam-diam mungkin ngelamun kompor di rumah, kulkas dan sebagainya. Mungkin saya nggak tahu. Secara fenomen kita bisa salah lihat gitu. Tapi Tuhan itu melihat sampai ke dalam kedalaman hati. Gitu. Kalau orang itu adalah orang pilihan, ya betul-betul adalah domba-domba yang dipilih, dia mendengar suara Kristus. Yang serigala saya sama sekali nggak tertarik. Dia datang ke gereja, ya sudah datang ke gereja. Dia sopan, ya nggak teriak-teriak sih waktu khotbah gitu. Tapi it's not just about manners, bukan gitu. Sikap hati sebetulnya mau dilihat oleh Tuhan gitu. Mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Tuhan itu mengenal. Si pembuat-pembuat kejahatan di dalam Injil Matius itu dikatakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Tuhan mengenal atau Tuhan nggak mengenal gitu ya. Tuhan mengenal itu berarti Tuhan ada relasi cinta dengan orang itu. Tuhan nggak mengenal, ya ini berarti orang ini adalah objek murka Allah. Yang mengenal dikasih dan tanda bahwa mereka itu dikasih, mereka diberikan hati, ya hati yang baru untuk suka mendengar suara Tuhan. Bukan konfirmasi-konfirmasi yang lain ya, seperti kayak kehidupan saya tuh kayaknya kalau dilihat-lihat tuh nggak terlalu miskin, bahkan saya termasuk orang kaya. Ini kalau bukan perkenanan Tuhan berarti apa begitu? Bukan itu, bukan. Banyak orang salah ya, pikir dia di dalam keadaan seperti diberkati Tuhan gitu. Seperti ada kesehatan, anaknya juga pinter-pinter lagi, terus kemudian dia juga ya secara ukuran dunia relatif kaya, terus dia menipu dirinya sendiri. Ya ini kan berarti ini kan berkat Tuhan kayak begini. Orang lain seperti hidupnya susah, saya keluarganya baik-baik saja ya. Rumah saya juga bagus dan sebagainya. Anak saya pinter-pinter dan saya ada kesehatan. Orang lain ada kena kanker, saya sehat. Ini apa kalau bukan berarti Tuhan itu berkenan kepada saya? Kalau Tuhan berkenan kepada saya orang pilihan dong pasti. Buktinya apa? Buktinya berkat Tuhan mengelilingi saya. Gitu. Ini loh saya gambaran kayak begini ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10, bukan itu, bukan itu. Bukan itu, bukan. Orang pilihan itu bukan orang yang dikelilingi dengan kesehatan, kekayaan, anak pinter-pinter. Oh bukan, bukan. Gitu.
Orang fasik yang dikelilingi dengan itu juga banyak sekali, saudara, banyak. Tapi yang menjadi tanda di sini apa, saudara? Bukan satu keadaan yang mujur itu ya, seperti kayak saudara sedang diberkati Tuhan. Saya ambil contoh ya, saudara. Israel itu pernah tanda kutip diberkati. Berkat ini benar-benar tanda kutip ya. Maksudnya bukan diberkati sih itu sebetulnya itu. Dikirimkan itu loh, saudara, burung puyuh ya, dari langit gitu. Biasanya mereka nggak ada burung puyuh, nggak ada daging. Biasanya mereka cuma makan mana, tapi hari itu mereka terus minta daging, bersungut-sungut minta daging. Akhirnya sudah Tuhan kirim daging. Itu daging biasanya nggak ada daging, hari itu ada daging luar biasa melimpah. Bisakah kita mengatakan, wah hari ini kita luar biasa diberkati Tuhan? Karena biasanya cuma mana, nah ini kurang berkat Tuhan. Hari ini ada daging, puyuh didatangkan dari Tuhan lagi. Alkitab bilang benar Tuhan yang mendatangkan itu, bukan setan maksudnya, tapi Tuhan. Waktu Tuhan mendatangkan, ya terus orang Israel bisa dong berpikir, inilah hari berkat Tuhan. Saya biasanya nggak ada daging, sekarang ada daging. Ya ini mirip seperti inilah berkat Tuhan. Saya kaya, kalau dulu saya miskin. Saya sekarang sehat, anak saya pinter-pinter. Ini berkat Tuhan, inilah berkat Tuhan. Berkat Tuhan saya, sudah yakin itu berkat Tuhan. Waktu di dalam peristiwa itu, orang Israel itu ribuan mati karena daging-daging yang jatuh itu, karena mereka nggak bisa menguasai lidah mereka. Mereka mati karena dosa kerakusan. Jadi lebih baik mana di dalam keadaan seperti ini? Tuhan yang mengenal hati, mereka tetap makan mana dan gak mati, ya, karena mereka dilindungi daripada kemungkinan untuk melampiaskan dosa kerakusan mereka. Dengan Tuhan mengumbar mereka, sudah kasih daging minta daging, kasih aja daging, kasih daging. Setelah itu mereka mengumbar nafsu kerakusan mereka. Setelah itu ribuan orang mati karena Tuhan murka. Lebih baik yang mana? Yang mana yang lebih merupakan berkat? Ada daging atau nggak ada daging gitu. Tuhan tuh maha bijaksana di dalam kehidupan kita ya. Keadaan kesehatan kita ya, keadaan ekonomi kita ya, itu semuanya di dalam bijaksana Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut di dalam. Ini bukan berarti saudara nggak boleh maju ya. Kita maju nggak salah. Tapi kita mesti bisa menerima keadaan kita pada hari ini itu di dalam bijaksana Tuhan. Kalau saudara diberikan resources lebih, kemungkinan fasilitas lebih, mungkin kita menjadi orang yang liar, dan Tuhan sudah melihat itu. Makanya Tuhan membatasi, ya sudah begini ini. Gitu. Itu cara Tuhan mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Tapi saya balik lagi ke sini ya, saudara. Apa sih saudara itu tanda daripada orang pilihan? Sekali lagi ya, bukan berkat-berkat yang ada di sekeliling itu, berkat-berkat jasmani itu, tapi terutama adalah bahwa mereka bisa mendengar, merespons suara Tuhan, dan Tuhan mengenal mereka, dan mereka mengikut Kristus. Gereja yang ada tanda ini ya, tanda betul-betul berkat Tuhan, yang terpenting adalah gereja yang mengikut Kristus. Bukan gereja yang gedungnya besar lah atau sudah rapi bangunannya dan sebagainya, itu bukan tanda, bukan. Bukan gereja yang setiap kali bisa ekspansi terus, itu juga bukan tanda, bukan. Gereja tanda betul-betul kalau Tuhan itu memberkati gereja itu, yaitu adalah gereja itu mengikut Kristus. Kabar dulu gerejanya ada di sebelah mana, ya tempat yang kumuh sekalipun atau di tempat lokasi yang bagus sekali, doesn't really matter. Tapi gereja itu adalah gereja yang mengikut Kristus. Yesus mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Menurut Yohanes itu definisi hidup kekal, ada definisinya yaitu apa? Mengenal Allah. Mengenal Dia yang mengutus Yesus, mengenal anak yang diutus oleh Bapa, itu definisi hidup kekal di dalam Injil Yohanes. Hidup kekal itu isinya konten, isinya adalah relasi, bukan durasi. Saya bukan mengatakan secara durasi doesn't matter ya, bukan. Durasi itu included, tapi pengertian hidup kekal itu terutama adalah isinya itu, pengenalan relasi dengan Allah. Ini lebih penting daripada konsep hidup yang gak ada habisnya. Sekali lagi ya, kalau sudah dengar istilah hidup kekal, itu bayangin kita pertama mungkin adalah hidup yang selama-lamanya gitu. Gak salah kalimat ini, saudara bisa mengatakan hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Tapi terutama bukan masalah selama-lamanya, kalau sudah bicara selama-lamanya, kita teologi reform kan nggak percaya ini kan, apa itu anihilisasi ya. Orang fasik itu kan
juga ada loh saya di neraka selama-lamanya. Kalau sudah mau selama-lamanya, mereka juga selama-lamanya gitu. Setan pun juga selama-lamanya gitu. Jadi apakah ini hidup yang kekal? Ya sudah bilang enggak lah, itu namanya kematian kekal dong ya. Tapi kekal juga kan saya. Jadi kalau bicara penekanannya pada kekal, setan dan orang-orang fasik itu ya kekal juga di dalam hal ini. Jadi persoalannya bukan di dalam durasinya, saya bukan gitu, bukan di dalam masalah selama-lamanya, bukan. Tapi tekanannya itu di dalam kata hidup gitu, hidup kekal ya, hidup yang kekal. Kekal tapi terus kalau kemudian mati, lah untuk apa saya mati kok kekal gitu. Hidup kekal maksudnya tekanan itu ada pada kata hidup, dan hidup itu maksudnya apa? Hidup itu maksudnya relasi. Saya sudah pernah bahas ini ya, saya dan juga beberapa kali ini untuk kesekian kalinya mengingatkan di dalam konsep Israel, saya hidup itu maksudnya adalah relasi. Makanya waktu Adam dan Hawa ya, kalau kamu makan kamu akan mati. Kita orang modern baca mana mati? Kayaknya apa nih mati gitu. Orang dia tetap bisa jalan-jalan. Berarti Alkitab gimana dong? Berarti benar dong setan. Kamu nggak akan mati. Benar setan dong, dia nggak mati ternyata gitu. Selama kan nggak mati gitu. Itu salah mengerti istilah hidup. Salah mengerti istilah mati gitu. Karena konsep kita itu mati dan hidup itu terutama adalah biologis. Ya. Sudah gitu biologis teorinya ganti-ganti lagi. Antara nafas lah, jantung, brain dead dan sebagainya ya. Ntar nggak tahu kuku rusak atau apa gitu kali ya. Ganti-ganti terus ini definisinya mati itu sebetulnya apa gitu. Secara biologis maksud saya. Tapi kalau di dalam Alkitab, saya di dalam kebudayaan, di dalam pemahaman kepercayaan Ibrani, saya itu mati itu maksudnya adalah nggak ada relasi. Orang kusta itu mati sebetulnya gitu. Orang sakit itu yang paling kasihan itu bukan karena penyakitnya, saya, tapi karena miskin relasi, dan kita mesti fight against itu, saya. Orang yang sakit itu ya, yang gak bisa berelasi dengan baik, itu kita mesti fight against itu gitu. Karena itulah cicipan kematian, saya. Bukan sakit penyakitnya, rasa sakitnya, bukan gitu. Waktu Yesus di atas kayu salib dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu loh, saya. Rusaknya relasi dalam hal ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu saya. Yang paling berat ya itu. Itu di situ dia mengalami siksa neraka. Jadi waktu di sini bicara tentang aku memberikan hidup yang kekal ya. Mulai di sini dan sekarang kita, saudara dan saya, kita sudah bisa mengenal Allah, mengenal Allah Tritunggal, mengenal Bapa, mengenal Anak, mengenal Roh Kudus ya, yang menyatakannya kepada kita, dan itu adalah hidup yang kekal. Satu pengenalan, meskipun masih parsial ya, belum sempurna, tapi kita makin hari itu makin mengenal Tuhan. Orang yang makin mengenal Tuhan itu hidupnya diubahkan. Saya pelayanan di gereja setelah berapa tahun yang mendapati fenomena, saya percaya saudara juga inilah sudah melihat gitu ya. Ini poin klasik sebetulnya. Ada orang bergereja sudah bertahun-tahun, hidupnya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Sekarang ada 10 years challenge ya, saudara ikut nggak gitu? Sobat saudara coba ikut ini 10 years challenge ala Reform. Your Christ likeness 10 years ago. Saudara ini di rumah aja sendiri lah ya, nggak usah post di Instagram atau apa, di rumah aja sendiri. Your 10 years ago itu ya, your Christ likeness. Saudara punya karakter itu ya, saudara punya kesabaran, saudara punya cinta kasih, saudara punya penguasaan emosi, saudara punya pengenalan akan firman Tuhan ya, kategori-kategori itu ya, 10 years challenge ini. Saudara lihat hari ini nih bagaimana gitu, dibanding dengan 10 tahun lalu. Kalau saudara lihat, kalau di foto kita bangga nggak berubah gitu ya, 10 years ago, sekarang masih muda juga gitu, kita bangga gitu. Tapi kalau sudah lihat 10 years ago, sama dulu ya. Sama loh saya gitu. Pengenalan firman Tuhan saya sama, kesabaran saya juga sama, emosinya juga sama. Itu berarti saudara gagal di dalam kehidupan itu. 10 tahun lalu dan sekarang kok sama gitu. Kok nggak ada pertumbuhan, kok nggak makin dewasa, berarti ada yang salah di sini gitu. Tapi dia datang terus juga ke gereja, datang ini, bukan 4 tahun absen dari gereja. Oh enggak, dia minggu saya datang. Tapi apa ya saya? Kenapa dia nggak berubah saya? Karena dia nggak bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Nggak ada encounter relasi dengan Allah itu nggak ada sebenarnya gitu. Kalau nggak ada, bagaimana bisa berubah? Ya nggak bisa berubah lah saya.
psikologi sekuler itu nggak akan merubah manusia. Itu ajaran-ajaran moralisme dan sebagainya, cuma mengingatkan saja. Terus kita tetap di situ terus gitu. Karena pada dasarnya nggak ada perubahan hati, perubahan karakter itu nggak akan terjadi karena memang nggak pernah disentuh bagian itu. Karena orang itu juga nggak tertarik untuk mendengarkan suara firman, nggak tertarik mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana bisa ada perubahan, soe? Akhirnya hidup terus kayak begitu ya, sama terus gitu. Ini bahaya sekali keadaan kayak begini, soe. Gereja yang seperti ini juga bahaya sekali, nggak bertumbuh berarti. Dan manusia bisa mencari dalil ya, soe, untuk menutupi ketidakbertumbuhan ini gitu. Ini bahayanya di sini justru kan ya. Saya bisa list panjang sekali, soe. Tapi salah satu saja ya gitu ya. Saudara bisa menutupinya dengan kesibukan. Jadi kayak terkamuflase gitu. Saya dibilang nggak bertumbuh, nanti dulu saya sibuk loh, saya rajin loh, saya ikut ini, ikut itu. Tapi tetap nggak bertumbuh sebetulnya gitu. Tapi dia menilai pertumbuhan dari mana? Dari ikut kegiatan-kegiatan. Ini saya bertumbuh loh, ikut ini. Saya bukan mengatakan ikut kegiatan itu sama sekali meaningless, bukan itu poin saya, bukan gitu. Poin saya adalah kalau kita nggak bertumbuh, lalu kita menjadikan ikut kegiatan, tetap nggak bertumbuh juga mungkin sebetulnya. Gitu. Saya bukan berarti orang yang bertumbuh nggak perlu ikut kegiatan, bukan itu poinnya, bukan di sana. Gitu. Tapi kita bisa pakai segala macam cara untuk menutupi bahwa kita itu sebenarnya nggak bertumbuh. Gitu. Atau saudara kasih uang persembahan misalnya ya, bisa juga. Gitu. Saudara nggak bertumbuh tapi saudara persembahan terus gitu. Orang bilang lu nggak bertumbuh, nanti dulu dong. Lu lagi bangun gereja, siapa yang persembahan? Itu uang persembahan dipakai untuk menutupi ketidakbertumbuhan. Tapi terus uang persembahan ya masuk dan sebagainya. Sama saya juga bukan mau saudara salah mengerti. Oh kalau begitu persembahan nggak penting ya. Bukan itu poinnya, bukan. Poinnya adalah kita bisa menutupi keadaan yang kita nggak bertumbuh dengan ini, dengan itu, dengan ini dan sebagainya, dengan senyum perhaps, dengan macam-macam cara, tapi sebetulnya intinya adalah ya tidak bertumbuh. Gitu. Balik lagi saya ke sini ya. Waktu seseorang bertumbuh, dia itu diberikan hidup kekal dan hidup kekal itu mengenal Allah. Waktu kita mengenal Allah, waktu kita mengenal Kristus, itu berarti ada relasi dengan Kristus. Orang yang berrelasi dengan Kristus pasti berubah saya kehidupannya. Gak ada orang yang berjumpa dengan Kristus yang terus kemudian gak ada efek apa-apa, itu tidak ada, termasuk orang-orang ini, meskipun mereka gak percaya, tapi kebencian mereka itu makin lama makin dalam, berubah juga kan, gak ada orang yang berjumpa dengan Kristus terus kemudian gak engage, itu gak ada, semuanya engage, either engage di dalam cinta, pengikutan, ya, ibadah, tersungkur, atau engage di dalam prejudis yang makin lama makin benci, makin dalam, tetap engage. Yesus itu bukan kategori pribadi doesn't matter yang saudara bisa lihat secara sepintas gitu ya. Oh Yesus lagi ada di sini gitu, oke gitu. Oh bukan. Dia bukan pribadi seperti itu. Kalau saudara berjumpa dengan api ya, saudara juga pasti engage kan ya, kecuali saudara nggak ada perjumpaan memang. Gitu. Api itu bukan satu barang yang saudara bisa, oh gini toh rasanya gitu, oh gitu. Oh enggak, saudara, itu bukan perjumpaan dengan api gitu. Perjumpaan dengan Tuhan apalagi, nggak mungkin tidak menghanguskan, itu nggak mungkin. Either kita terbakar di dalam pekerjaan positif atau kita terbakar hangus, maksudnya binasa. Nggak ada perjumpaan yang doesn't matter. Oh gini toh, ketemu sama Tuhan tuh, oh gini. Oke lah, tambah satu experience. Bagus juga. Ini apa? One of the 100.000 things that you have to experience before you die gitu ya. Salah satunya adalah berjumpa dengan Tuhan gitu. Itu di antara 1.001 hal yang lain. Oh bukan. Ini bukan menambah pengalaman, menambah kekayaan pengalaman dan sebagainya, bukan. Ini antara hidup atau mati. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Terakhir, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau sudah melihat di dalam bagian ini, tadi saya introduksinya mengatakan bahwa Church Fathers itu sering menafsir ini konsubstansialitas. Tapi sebenarnya kalau sudah lihat di dalam konteks Yohanes ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu pertama di sini berbicara tentang kesatuan action ya. Itu anak itu selalu mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya. Di dalam hal ini Bapa dan anak itu satu. Ada kesatuan karya di sini. Dan ini ini bukan eksklusif, ini dibuka untuk gereja.
waktu gereja melakukan hanya pekerjaan Bapa, itu gereja dan Allah satu. Sekali lagi ya, waktu saudara dan saya sebagai orang berdosa, ya, kita menerima keselamatan pengampunan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita mengerjakan pekerjaan Allah, kita dan Bapa itu satu. Seperti anak dan Bapa itu satu. Ini bukan bicara konsubstansialitas yang eksklusif yang nggak bisa ditembus oleh siapapun, nggak bicara itu. Ini bicara tentang kesatuan karya di sini. Kenapa kita ini nggak bisa menikmati kesatuan dengan Allah? Karena kita nggak tertarik untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Karena kita lebih tertarik mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Makanya nggak betul-betul bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Tapi waktu kita terlibat, ya, waktu kita berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah, kita bisa menikmati itu. Apa artinya? Waktu Yesus bilang ya, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya, kita juga bisa bilang di dalam Kristus. Bapa dan anak di dalam kita dan kita di dalam Bapa dan anak. Ini satu kesatuan Tritunggal yang dibuka menjadi berkat untuk manusia. Aku dan Bapa adalah satu, dan itu kita memang belum bahas sampai bagian ini, tapi di dalam Yohanes 17 saudara akan mendapat doa dari Kristus itu supaya mereka juga di dalam kita. Aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, di dalam konteks yang lebih dekat ayat 29, Bapa dan anak itu satu, ya, di dalam kekuatan memelihara orang-orang pilihannya yang di sini dikatakan tidak akan direbut oleh siapapun. Kalimat ini KM 30, aku dan Bapa adalah satu, itu segera menyusul ayat ke-29 waktu dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kepada sang anak. Dia, yaitu Bapa itu, lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Orang-orang pilihan yang dipelihara oleh tangan Bapa yang maha kuasa itu, ya, yang diberikan kepada anak, ya. Terus kemudian Yesus itu bicara aku dan Bapa di dalam konteks ini, ya, aku yang menerima orang pilihan dari tangan Bapa dan Bapa yang memberikan domba-domba orang pilihan ini kepada tanganku. Aku dan Bapa adalah satu, dan kami akan memelihara orang-orang itu sehingga nggak ada satu orang pun, nggak ada apapun yang bisa merebut mereka dari tangan kita. Itu sebetulnya Bapa dan aku, atau aku dan Bapa adalah satu. Ini bukan satu kesatuan abstrak, bukan satu bicara tentang kesatuan ontologis, bukan bicara tentang kesatuan filosofis, whatever istilahnya lah, tapi ini bicara di dalam konteks pemeliharaan yang sangat praktis dan sangat ada kaitan dengan kehidupan saudara dan saya. Bapa dan anak itu satu di dalam kesatuan memelihara kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara dan saya yang adalah orang-orang pilihan, domba-domba ini akan terus dipeliharakan supaya kita bisa terus mendengar suara Tuhan, supaya kita boleh terus mengikut Kristus, supaya kita boleh terus mengerjakan pekerjaan Allah. Bapa dan anak satu, dan akan memastikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Berbahagia kalau kita sebagai gereja, kita ini taat ya, kita ini memberi diri kita untuk dipimpin atau menikmati persekutuan atau persatuan itu yang dibuka bagi kita. Nah inilah pergumulan daripada hamba Tuhan ya. Saya percaya waktu ini semakin terjadi di dalam kehidupan jemaat, waktu ini semakin terjadi di dalam kehidupan gereja. Itu kebahagiaan hamba Tuhan. Saya harap bukan cuma kebahagiaan hamba Tuhan, kebahagiaan saudara juga. Dan itu pasti juga adalah kebahagiaan Tuhan sendiri. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Kau mengampuni kami daripada kehidupan yang lebih suka bekerja sendiri. Tuhan, mengampuni kami ketika kami gagal di dalam menikmati relasi dengan Engkau. Tuhan, mengampuni kami di dalam segala dosa dan kesalahan. Ketika kami membaca firman Tuhan, kami mendapati diri kami masih jauh daripada apa yang Tuhan tawarkan, apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Tuhan menolong kami, Tuhan sendiri yang boleh menarik kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menikmati apa artinya hidup di dalam Engkau. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, dan biarlah Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai komunitas, dan Engkau yang menyucikan, menguduskan kami dengan kuasa firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus
yang tinggal di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pengenalan kami, hari demi hari semakin bertumbuh, dan kehidupan kami ini boleh terus diubahkan hari demi hari. Dan kami boleh menyaksikan di hadapan Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, dengan kami boleh terus terlibat di dalam pekerjaan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami memberi segala kemuliaan kepadamu. Amin.